down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Yang pertama, saya akan menjelaskan soal nomor 18. Jika menemukan soal seperti ini, cara menyelesaikannya adalah kita perlu mengingat sifat atau cara menyelesaikan soal dengan limit X menuju tak hingga, di mana bentuknya adalah dalam akar persamaan kuadrat seperti ini. Dan untuk mencari nilai-nilainya, ada sifatnya. Ketika A lebih besar dari P, maka jawabannya adalah tak hingga. Ketika A sama dengan P, maka nilai bisa dicari dengan memasukkan B min Q per 2 akar A. Dan ketika A lebih kecil dari P, maka jawabannya langsung negatif tak hingga. Dari soal ini kita buat dulu bentuknya menyerupai sifat ini. Kita bisa buat menjadi limit X mendekati tak hingga dari akar 2X kuadrat karena sama saja bentuknya. Lalu dikurangi dengan 4X kuadrat ditambah 27. Limit X mendekati tak hingga berarti akar dari 4X kuadrat dikurangi dengan akar dari 4X kuadrat ditambah 27. Nah, kalau dilihat 4 ini sama ya, berarti A sama dengan P. Maka bisa kita cari dengan memasukkan B min Q per 2 akar A di mana B ini adalah koefisien dari X pertama, Q dari koefisien yang kedua, 2 akar A. A ini adalah yang paling depan, berarti 4. Kalau kita lihat B sama Q-nya tidak ada, maka 0. Sehingga kalau kita masukkan B min Q per 2 akar A, maka B-nya 0. Q-nya 0 dibagi 2 akar 4, maka sudah pasti jawabannya 0. Selanjutnya saya akan menjelaskan nomor 23. Di sini ada soal tentang limit fungsi trigonometri. Kita tanyakan nilai dari limit X menuju tak hingga untuk 2 yang ditambah dengan cos 4 per X adalah. Sebelumnya kita lihat kembali sifat limit dan rumus limit, di mana limit T menuju C dari Ft plus minus GT dapat kita pecah menjadi limit T menuju C dari Ft sendiri plus minus. Nah, limit T menuju C dari GT sendiri dan juga untuk limit T menuju tak hingga dari K per T ini akan sama dengan 0, di mana untuk K di sini adalah konstanta berhingga, jadi K di sini merupakan sembarang bilangan dari yang berhingga. Berarti di sini jika kita perhatikan, kita punya untuk limit X menuju tak hingga dari 2 yang ditambah dengan kosinus 4 per X. Perhatikan bahwa dengan menggunakan sifat yang pertama, berarti dapat kita pecah limitnya menjadi limit X menuju tak hingga dari 2 sendiri ditambah dengan limit kita punya untuk X menuju tak hingga dari kosinus 4X sendiri seperti ini.
bahwa untuk limit dari suatu konstanta tak lain adalah konstanta itu sendiri. Jadi kita punya untuk limit X menuju tak hingga dari 2 tak lain adalah 2 itu sendiri. Lalu kita tambahkan dengan untuk yang ini, perhatikan bahwa 4 adalah suatu bilangan yang berhingga dibagi dengan suatu X di mana X-nya ini menuju tak hingga. Jadi X-nya sangat besar menuju tak hingga. Tentu saja menjadi sangat kecil menuju 0. Akibatnya kita punya bahwa limit X menuju tak hingga dari kosinus 4 per X menjadi kosinus 0. Perlu kita ketahui bahwa nilai dari kosinus 0 adalah 1. Berarti 2 ditambah 1 adalah 3. Maka jawaban yang tepat adalah opsi yang D. Selanjutnya, yang ketiga saya akan mengerjakan soal nomor 24. Terdapat soal limit fungsi trigonometri dan pertanyaannya nilai dari limit X menuju tak hingga untuk sinus dari 1 per X yang dikurangkan 4pi per 3 adalah. Nah, ini untuk relasi sudut dalam trigonometri dan ini kita punya untuk rumus limit di mana sin dari min T ini akan sama dengan min sin T. Lalu untuk sin dari pi plus T akan sama dengan minus sin T. Untuk limit X menuju tak hingga untuk K yang dibagi dengan X pangkat N ini akan sama dengan 0. Untuk N yang lebih dari 0, perlu diperhatikan bahwa K yang dimaksud ini adalah sembarang konstanta real. Jadi K di sini adalah sesuatu yang berhingga dibagi dengan X yang sesuatu yang sangat besar menuju tak hingga. Tentunya limitnya akan menjadi 0. Namun perlu diperhatikan bahwa pangkat dari X-nya yaitu N ini harus lebih dari 0. Jadi di sini perlu diperhatikan bahwa kita punya untuk limit X menuju tak hingga dari sini kita punya untuk sin dari 1 per X yang dikurangkan dengan 4pi per 3. Kita dapat langsung menggunakan untuk formula yang ini, dimana perhatikan bahwa ketika X-nya sangat besar menuju tak hingga berarti 1 per X-nya akan sangat kecil menuju 0, sehingga di sini kita punya ini menjadi sin tentu saja 0. Lalu kita kurangi dengan 4pi per 3. Berarti ini akan sama dengan sin dari minus 4pi per 3. Kita gunakan relasi sudut dalam trigonometri. Kita gunakan yang pertama dulu, berarti ini sebenarnya akan sama dengan negatif sin dari 4pi per 3. Dimana perlu diperhatikan bahwa 4pi per 3 dapat kita tuliskan sebagai pi yang ditambah dengan pi per 3. Kita gunakan formula yang kedua, berarti sebenarnya ini akan sama dengan negatif dari negatif sin pi per 3. Berarti di sini negatifnya saling menghilangkan. Ini akan sama dengan sin dari pi per 3. Di mana nilai dari sin pi per 3 perlu kita ketahui
adalah setengah akar 3.